Iya, Jawa Timur telah memainkan peranan penting ya, baik dalam literasi, peradaban maupun simbol-simbol kemakmuran lainnya. Jawa Timur telah benar-benar menghubungkan antara pusat peradaban rempah-rempah yang ada di Maluku dengan pusat perdagangan di barat yang ada di Malaka. Dari Maluku ke Malaka semuanya transit dan berada di Jawa Timur. Sehingga ketika kemudian dinasti Sailendra di Jawa Tengah berkembang pesat pada abad ke-8 dan ke-9, maka di Jawa Timur ini muncul kerajaan Kanjuruan dengan literasi tulisan Jawa kuno pertama. Kemudian seiring dengan perkembangan peradaban di Asia Tenggara serta kemudian ekspansi Sriwijaya, maka Jawa Timur menjadi sebuah lokasi pertahanan yang sangat maju dari segi pertanian maupun pertahanan militer. Sehingga kemudian Empu Sindok benar-benar memantapkan diri untuk memilih Jawa Timur sejak tahun 929. Sehingga mulai abad ke-10 inilah Jawa Timur bersemi yang akan menjadi embrio bagi abad ke-13 dan ke-14 munculnya Kerajaan Majapahit yang benar-benar menguasai Nusantara. Kali ini kita akan menyusuri dan menapak tilasi sebuah jejak-jejak peradaban yang diduga dibangun pada masa Empu Sindok dan terus dilestarikan hingga masa Kahuripan, Kadiri, Singosari hingga Kerajaan Majapahit. Bukti-bukti artefaktuar dari segi batu bata kuno diduga abad ke-10, namun juga banyak sekali ditemukan bergentong-gentong koin kepeng, yang artinya situs ini benar-benar dirawat dan dilestarikan pada masa Kerajaan Majapahit. Jadi coba kita melewati ini ya, sebuah sungai kecil dengan kemudian hamparan savana ya, savana rumput-rumput yang hijau gitu ya. Sambil kemudian ada jalan setapak. Kita coba melewati gunungan seperti semacam jejak vulkanologi pada masa purba. Luar biasa sekali. Awalnya menurut cerita tutur masyarakat yang ada di lokasi ini, ada sebuah gundukan di tengah-tengah sebuah hamparan luas tanah sawah ganjaran, dan gundukan tanah tersebut sudah dikeramakan oleh masyarakat desa setempat yang dikenal dengan Punden Watu Gilang, yaitu merujuk pada sebuah jejak balok-balok batu candi dan batu bata kuno yang masyarakat memang menyebutnya sebagai Watu Gilang. Jadi sebuah punggungan bukit namun sudah berubah menjadi sawah. Inilah salah satu jejak prestasi leluhur kita ya, yang tinggal melanjutkan saja sebuah jalan yang sudah rata, yang tinggal melaluinya saja yang sudah diratakan oleh leluhur kita. Siapa sangka ya, di belakang kita dahulunya ini ada sebuah bangunan suci atau istana pemujaan yang sangat megah, dikelilingi oleh tembok batu bata merah kuno yang tinggi tebal, yang saat ini tinggal pondasinya saja, yang jika masyarakat menggali atau bertani maka akan ketemu sebuah struktur batu bata merah kuno tersebut. Dan kemudian ada tembok kedua ya, kemungkinan memang ini adalah semacam bangunan suci yang berada di pojok sebelah timur laut dari sebuah kompleks yang diduga semacam ada asrama para petapa, ada sebuah kompleks bangunan suci, atau mungkin pasanggerahan, atau mungkin jejak-jejak istana kuno lainnya ya. Namun saat ini memang berubah menjadi persawahan seiring dengan perkembangan dan perubahan-perubahan yang terjadi. Sampai saat ini kita bisa mendapati banyak sekali ya fragmen batu bata kuno yang menyebar di area persawahan ini. Dan konon dahulu juga masyarakat banyak sekali mendapatkan arca-arca ya, bahkan kemudian ada semacam bongkahan-bongkahan yang ada di sana, dan semacam struktur terpendam di dalam tanah ya saat ini
rahayu, rahayu, rahayu. Apa itu? Lah, di sini ada, nggak tahu ya siapa ini ya. Ini saudara-saudara kita pemerhati sejarah dan budaya ya. Rahayu Kang, From Belgia. oh dari Belgia. Loh ini kenapa kok ada batu, bata kuno dan LPG? Ini tuh ketika orang-orang yang mungkin ritual kadang ingat apa Ternyata di sini banyak sekali temuan pusaka ya. Kang? betul sekali. Pusaka apa saja ini Kang? Loh ini jadi ada struktur balok batu candi yang kemungkinan adalah tembok. Loh ini ternyata temuannya sangat luar biasa sekali Kang ini ya. Banyak sekali tembikar-tembikar di sini. Oh iya, ini ada bekas jobong, jambangan, ukel yang artinya itu adalah genteng, terakota, gentong gitu ya. Kuali, kendi nih ya. Ini cucuknya kendi nih. Iya, sepertinya itu kendi yang cucu sing bawa itu Pak. Oh, kendi cucuknya yang dowo. Cucuknya yang dowo itu bahasa Indonesianya apa? Moncongnya yang agak Panjang. panjang, Moncongnya panjang dan banyak sekali ya. Termasuk kemudian keramik Tiongkok ya. Wah, keramik Tiongkok berbagai macam dinasti juga banyak di sini ya, Kang. Loh, ini ada yang tebal ini ya. ini ada pusakanya di sini. Oh, itu pusaka ya. Jadi teman-teman mungkin kamera lebih di-zoomkan. Selain kita mendapati struktur batu, balok batu candi yang sangat banyak sekali, di sini ternyata ada temuan logam pusaka ya. Selain kemudian ini adalah jambangan dan ini ada fragmen-fragmen pusaka yang terjadi. Misalnya yang ditemukan ya, misalnya ini kemungkinan ujung tombak, kemungkinan ini apa namanya bagian dari fragmen pedang. Nah ini kemudian semacam fragmen betok atau pusaka ya, betok semacam keris tapi tebal dan keras, itu betok gitu ya. Nah ini kemungkinan memang pusaka-pusaka, kemudian juga termasuk pusaka naga puspa juga ditemukan di sini ya. Oh kalau ini kemungkinan ini Pusakanya orang pusaka ngarit ya. iya, pusaka sogok telik. Pusaka sogok telik ini Luar biasa sih. luar biasa. Jadi coba kita keliling-keliling, rahayu lah. Di sini kemungkinan yang paling sakral dan paling magis ya, sebuah jejak unsur pemujaan ya. Nah ini coba kita ritual terlebih dahulu ya. Ini rahayu. Di sini dimungkinkan adalah jejak sebuah candi yang bernafaskan agama Hindu Siwa, karena di sini ada fragmen Linggayoni, juga ada fragmen Arca Ganesha, kemudian yang menandakan dahulunya ini adalah sebuah kompleks candi yang sangat indah pada masanya dan sangat besar, ragam-ragam hias mencirikan sebuah abad ke-10 Masehi dan terus dilestarikan ya. Coba ini ragam hiasnya ini luar biasa sekali teman-teman. Ini ada ceplok, ada unsur apa namanya sulur gelung ya, ada kemudian ini sulur gelung, ada ini batu dakon teman-teman. Nah ini batu dakon yang sangat banyak dakonnya ini. Nah ini batu dakon luar biasa sekali nih teman-teman ya. Dan coba ini lihat ini bahkan ini ada lumpang kecil gitu ya, lumpang kecil persajian, memiliki makna magis dan sakral. Jadi ini bukan kue teman-teman, tapi ini batu yang keras. Tadi ini memiliki unsur pemujaan pada masa kuno ya. Nah, di sini ada fragmen-fragmen yang menandakan ragam hias yang sangat kaya pada masanya, dan sebagian memang sudah aus, dan diduga ragam hias ini mengisyaratkan pada sebuah candi pada abad ke-10 Masehi. Fragmen Arca Ganesha dan fragmen Yoni raksasa yang sudah ditemukan menandakan jejak pemujaan jenis agama Hindu Siwa. Termasuk kemudian di sini ada semacam umpak batu ya, yang menandakan dahulunya juga selain ada candi atau bangunan suci, juga berjajar asrama para pertapa gitu ya. Dan batu bata kunonya sangat banyak. Ada lumpang dalam makna yang sangat magis gitu ya. Nah ini ada lumpang batu teman-teman. Nah ini ada juga semacam menhir gitu ya. Dan juga ada padmasana atau tempat duduk padma. Ini seperti prasasti teman-teman ya, seperti kayak tulisan-tulisan kuno dulu. Nah ini kayak tulisan-tulisan, bisa baca kak teman-teman netizen ya. Kelihatannya sudah aus ini, kelihatannya kayak struktur prasasti yang ditemukan ini ya. Ada juga batu gandek, lumpang batu,
batu dakon yang cukup banyak dan sangat kaya dan beragam. Diduga pada masa peradaban kuno, candi ini memang terbuat dari batu andesit menghadap ke arah barat, yang kemudian di dalamnya ada sebuah lingga yoni, yang kemudian ketika seorang pendeta memimpin pradaksina atau ritual mengitari candi searah jarum jam, maka kemudian di relung selatan, ya ini adalah searah selatan, di relung selatan dahulunya ini ada arca Maharesi Agastya, yaitu sosok manusia suci penyebar agama Hindu ya. Yang itu kemudian jika kemudian pradaksina terus dilakukan berjalan ke arah timur, maka di sini adalah relung timur. Biasanya di relung timur candi ini ada arca Ganesha ya, lambang ilmu pengetahuan ya, lambang kemudian penolak bala, putra dari Dewa Siwa dan Dewi Parwati. Kemudian berjalan terus mengitari candi, kemudian menuju ke relung bagian utara. Relung bagian utara ini biasanya berisi Dewi Parwati atau Dewi Durga ya, yang itu kemudian berada di sini. Dan kemudian di sini yang di arah barat ini yang dipilih dari tembok batu bata krono ini biasanya pintu masuk bangunan candi yang di dalamnya ada lingga yoni, yang samping kiri dan kanan biasanya ada Mahakala dan Nadi Suara, dan relung di atasnya biasanya ada Kalamakara ya, sebuah kala atau masyarakat lokal menyebutnya kepala buto, itu kala itu di atas itu. Dan di depan sini itu ada juga bangunan suci yang kecil untuk meletakkan wahana Dewa Siwa, yaitu kendaraan Dewa Siwa, tidak lain adalah lembu nandi yang dalam posisi tidur ya, tidur itu lembu nandi yang ada di depan di sini. Di sini dahulu kemungkinan memang ada sebuah candi, maknanya sangat luar biasa sekali. Jika peradaban Jawa Tengah kita hanya menemukan candi-candi besar di pusat-pusat kerajaan, di dekat-dekat istana, di kota-kota saja. Namun ketika masa Jawa Timur, masa Empu Sendok, masa Kadiri, Singosari dan Majapahit, candi-candi yang bernafaskan agama Hindu dan Buddha ini benar-benar menyebar ke desa-desa, ke pelosok-pelosok, ke atas-atas gunung, ke bukit-bukit, ke pedalaman-ke-pedalaman. Artinya pada masa periode Jawa Tengah itu memang agama Hindu dan Buddha benar-benar menyebar ke lapisan grassroots, lapisan bawah, lapisan masyarakat Jawa Timur. Semoga bermanfaat.